Selamat datang di channel Slam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Kali ini saya akan sharing kepada sobat investor semua cara untuk berinvestasi di bursa saham luar negeri. Ya, sekarang kita bisa berinvestasi di saham luar negeri dan saya sudah berinvestasi di luar negeri sejak bulan Juni 2020 ya. Sebelumnya saya fokus berinvestasi di bursa saham Indonesia. Namun ketika saya meneliti lebih lanjut dan ternyata bursa saham dunia itu sangat menarik untuk diinvestasikan, saya pun mencari cara agar bisa berinvestasi di luar negeri, dan saya meneliti beberapa broker asing yang ternyata bisa kita pakai dari Indonesia, dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan broker eToro ya. Ini sedikit disclaimer, saya tidak dibayar atau di-endorse oleh eToro. Saya hanya ingin agar di Indonesia semakin banyak investor, terutama yang berinvestasi di bursa saham luar negeri, karena ternyata bursa saham luar negeri itu sangat bervariasi, perusahaannya sangat banyak dan prospeknya juga sangat bagus. Sayang sekali kalau investor-investor di Indonesia hanya fokus berinvestasi di Indonesia saja. Makanya di sini saya ingin sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang berinvestasi di bursa luar negeri. Oke, saya menggunakan platform eToro ya, dan menurut saya ini adalah platform yang paling mudah, cepat responnya, dan juga biayanya murah. Jadi apa saja sih kelebihan eToro dan juga kekurangannya? Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah website resmi eToro ya. Website resmi eToro. Jadi eToro itu pada dasarnya adalah mereka menggunakan moto tuh social platform. Di eToro kita bisa mengcopy portofolio. Jadi bagi sobat investor semua yang mungkin merasa masih belum berpengalaman, jangan khawatir, karena sobat investor semua bisa melakukan copy portofolio dari para populer investor ya, seperti ini ya, copy portofolio. Jadi di eToro banyak sekali investor-investor dan trader yang berpengalaman yang kita bisa copy portofolio mereka. Kita cukup deposit uang ke eToro, terus kita tentukan investor mana yang menurut kita cukup berpengalaman dan menghasilkan laba yang konsisten, terus kita copy portofolio mereka. Ya, sesederhana itu jika sobat investor merasa masih belum berpengalaman. Namun kita juga tentu saja bisa mengelola portofolio kita sendiri. Dan yang lebih keren lagi, kita juga bisa melakukan copy portofolio kepada semua investor di eToro, asal orang yang kita copy itu tidak mengcopy portofolio orang lain ya. Jadi mungkin jika rekan sobat investor juga ada di eToro dan dia nggak ngopi portofolio orang lain, sobat investor bisa mengcopy portofolio rekan investor semua. Dan jika sobat investor juga misal tertarik untuk mengcopy portofolio saya, silahkan. Sobat investor bisa, nanti saya kasih tahu profil investor saya di eToro. Tapi kita lihat dulu apa saja sih yang ditawarkan oleh eToro dan kenapa eToro itu menurut saya adalah platform atau broker investasi yang terbaik di luar negeri yang bisa kita pakai. Dari sini kita lihat ya. Ini pertama, di sini banyak sekali investor berpengalaman yang rela membagikan pengalaman mereka, bahkan rela di-copy dengan hampir gratis ya. Hampir tidak ada biaya sama sekali bagi si pengcopy. Itu bagus sekali. Nah, ini yang juga menjadi salah satu kelebihan eToro ya. Jadi eToro itu tidak membebankan komisi di setiap pembelian dan penjualannya. Hebat nggak? Bayangkan di Indonesia saja, setahu saya belum ada broker yang
menerapkan 0% commission seperti eToro ini, dan ternyata kita bisa berinvestasi di luar negeri dengan komisi 0%. Wow, keren pasti. Saya zero commission. Selain zero commission juga apalagi yang ditawarkan oleh eToro. Yang pertama, no limit on trading volume, jadi tidak ada batasan volume trading. Sobat investor bisa trading sebanyak apapun, jual beli sesering apapun, tetap zero commission ya, tidak ada batasan. Mungkin 10 kali trading atau volumenya mungkin, yang pasti tidak ada batasan. Ini adalah satu kelebihan yang menurut saya bagus sekali di eToro, adalah kita bisa membeli fractional shares. Apa itu fractional shares? Fractional shares itu kita bisa membeli saham kurang dari 1 lembar. Kita bandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu untuk membeli saham minimal adalah 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Dulu 500, tapi sekitar tahun 2014 diubah menjadi 100 lembar saham, tapi tetap 100 ya di Indonesia. Sedangkan di Amerika ternyata kita bisa membeli saham dengan kurang dari 1 lembar. Ya, tepatnya kita bisa membeli saham dengan $50 saja. Dan kita lihat saham di Amerika itu kadang sampai ada yang $1.000 lebih. Kita lihat ya, contoh saham Google, harganya per lembarnya adalah nih. Saham Google per lembarnya adalah 1.751,88 USD. Kalau dirupiahkan kalikan 15.000, mungkin sekitar 24 juta, sekitar 24 juta per lembar. Bayangkan 24 juta per lembar saham. Bagaimana kita bisa membeli saham Google kalau kita harus membeli satu lembarnya? Tapi untungnya di platform eToro kita bisa membeli fractional shares, yaitu kita dengan uang $50 saja atau sekitar 750.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Itu adalah kelebihan yang menurut saya sangat luar biasa. Terus ini ada juga receive notification volatility and market event. Itu hal yang wajar ya, banyak juga yang kayak gitu. Tapi tetap penting sekali. Jadi pengalaman saya, kalau ada saham yang ternyata dia melewati all time high, kita akan dikasih notifikasi. Kalau juga ada saham yang turun terlalu dalam, bisa lebih dari 5% dalam 1 hari, kita juga diberikan notifikasi. Dan itu sangat bagus sekali ya. Dan karena kita bisa mendapatkan ide-ide untuk melakukan investasi atau trading dari notifikasi tersebut. Dan eToro juga rutin update tips dan trik tentang investasi. Dia juga rutin mengupdate tentang saham-saham baru yang ditambahkan di eToro. Intinya pelayanan dari admin eToro cukup memuaskan menurut saya ya. Itu sangat bagus sekali. Dan ini yang bagus juga nih. Kita lihat contoh dari pelayanan eToro ya. eToro itu punya ini eToro Team sama eToro Service. Kita buka dulu eToro Team. Dia semacam kayak Twitter atau Facebook ya. Kita bisa lihat apa yang diupdate oleh eToro. Kita bisa lihat contoh ini di mereka punya eToro Team-nya. Oh, by the way, karena platformnya adalah social trading, jadi kita bisa bikin status, kita bisa update apapun yang kita lakukan di saham, kita bisa memberikan tips dan trik yang kita share kepada sesama investor di eToro ya. Kalau Indonesia mungkin mirip seperti Stockbit ya. Saya juga dulu salah satu pengguna Stockbit, yang sekarang juga masih, tapi sekarang saya lebih fokus ke eToro. Nah, ini adalah profil dari eToro Team. Kita lihat, nih eToro baru saja launching ya. Ini 1 hari lalu, berarti sekitar tanggal 31 Desember. eToro baru saja launching cryptocurrency baru, yaitu ADA dan TRX. Jadi ada satu komoditas baru yang bisa kita jual beli di eToro. Kita bisa tahu dari platform eToro Team ini, dari akunnya mereka. Intinya ada berita-berita yang menarik, itu sering di-share oleh eToro Team ini. Bagus kan? Lihat, ini contoh dari eToro Team. Oke, satu lagi, kalau selain eToro Team juga ada ini eToro Service ya. Mungkin kayak service center eToro yang tadi eToro Team itu mengenai pelayanan mereka. Ini lebih ke arah tentang software eToro itu sendiri.
Jadi kalau sobat investor ada keluhan bisa menghubungi eToro Service ini. Dan sejauh ini kita lihat dia cukup tangkap ya. Dan di Indonesia sendiri eToro juga mempunyai service center berbahasa Indonesia ya, melalui WhatsApp kita bisa menyampaikan keluhan atau masalah kita melalui service center eToro, dan mereka mempunyai service center berbahasa Indonesia. Itu sangat luar biasa menurut saya pelayanannya ya. Bahkan setahu saya di beberapa broker di Indonesia itu bahkan mereka tidak menyediakan kayak WhatsApp chat untuk service center ya, tapi ternyata di eToro yang broker luar negeri menyediakan WhatsApp chat untuk service center di Indonesia. Luar biasa. Dan ini free access to TipRanks Expert Stock Analysis. Jadi TipRanks itu adalah situs berbayar ya kalau kita ingin untuk mengakses situs mereka yang premium, TipRanks. Ini adalah situs TipRanks. Kalau kita ingin mengetahui ini analisis top stock, itu kita harus bayar. Ini di situs resminya TipRanks. Ada basic, premium, dan ultimate. Kalau di TipRanks saya tidak melakukan langganan ya, karena buat apa? Karena kita bisa mengakses rekomendasi ini di eToro secara gratis. Nih kita lihat, kalau di TipRanks basic ini limited semua ya. Sedangkan ini stock analysis tidak ada limited, tapi kalau yang dengan berlangganan $29 per bulan kita bisa mendapatkan stock analysis full access. Kalau yang $49 per bulan kita bisa lebih mendapatkan banyak manfaat di TipRanks. Intinya kalau kita ingin mendapatkan stock analisis kita harus bayar. Tapi kalau di eToro, kalau kita sudah menjadi member, sudah menjadi investor tetap, kita bisa mengaksesnya. Contoh kita lihat ya, kita akan mengaksesnya saham, dan di sini lihat research powered by TipRanks. Yang di situs TipRanks sendiri kita harus bayar, tapi di eToro ternyata kita bisa mengakses analisisnya secara gratis. Rekomendasinya misal Microsoft Strong Buy dengan posisi sekarang di $222 harganya, dan rekomendasinya ada rekomendasi ada 3, rekomendasi low, average, dan high. Rekomendasi low-nya di 235 yang artinya sekarang bahkan di rekomendasi low sendiri dia masih lebih tinggi daripada harga sekarang. Rekomendasi average-nya sampai 250 dan rekomendasi high-nya sampai 272. Dan kita lihat maksudnya rekomendasi itu nih, strong buy itu dari 100%. Wow, ini mengagetkan sekali. 100% analis merekomendasikan untuk buy untuk Microsoft, dan 0% untuk hold, dan 0% untuk sell. Artinya Microsoft ini menurut analis dari TipRanks itu sangat strong buy. Jadi bagi investor yang masih pemula bisa memanfaatkan rekomendasi dari TipRanks ini secara gratis di eToro. Ini kita lihat, kita juga bisa tahu ya analis-analisnya siapa aja. Jika sobat investor penasaran tentang analisnya nih, based on 23 analis. Jadi dari ini berdasarkan bukan 1 atau 2 analis, tapi dari 23 analis, dan overall consensus is strong buy. Kayak analisnya, jika sobat investor penasaran juga kita bisa tahu kok nih analis yang merekomendasikan strong buy itu siapa aja orangnya. Kita lihat di sini ada Daniel Ives, Walter Pritchard, Keith Weiss, Bradley Sills, Michael Breeze, Brad Zick, Mark Mordor, Michael Turits, dan banyak sekali, ada 23 orangnya pun dituliskan di eToro. Sangat transparan sekali, bukan? Di Indonesia kalau ada analis yang merekomendasikan strong buy dan strong sell, mungkin apakah sobat investor tahu siapa orangnya? Tidak juga kan? Tapi ternyata di eToro kita bisa tahu analisnya siapa, namanya, fotonya juga ada. Sangat transparan sekali, luar biasa, dengan price target masing-masing ya. Kita lihat nih, kita juga selain dari analis, kita juga bisa lihat hedge fund, pengelola dana besar, apa yang mereka lakukan. Nah, manajer dananya sekarang kebanyakan lagi sold, lagi menjual dananya di
Microsoft. Nah, ini kita bisa tahu kalau hedge fund mengurangi dananya sebesar 9,9 juta saham di kuartal terakhir. Nah, manajer hedge fund yang juga kita bisa tahu, wow, luar biasa transparan sekali. Kita lihat. Kalau yang tadi analis, kalau ini adalah manajer dananya, kita bisa tahu juga dari hedge fund mana, ya, dari pengelola dana mana. Di Amerika banyak sekali pengelola dana. Di Indonesia mungkin seperti kayak reksadana ya, tapi di sana juga banyak sekali yang seperti ini, kayak Eagle Capital, ini sangat besar sekali. Banyak sekali pengelola dananya, sangat transparan, luar biasa menurut saya. Nah, juga bisa lihat insider transaction. Insider itu adalah orang-orang penting dalam perusahaan Microsoft ini sendiri. Apa yang mereka lakukan kita bisa tahu. Nih, corporate insider sold share worth of 67.8 million in the last 3 months. Jadi insidernya sudah menjual saham sekitar 67,8 juta lembar saham di 3 bulan terakhir. Jadi dari insider negatif sentimen kita bisa tahu data-data seperti ini secara gratis, dan bahkan ini kita lihat orangnya juga tahu nih ada. Nih perhatikan, ini berbayar loh kalau di situs aslinya. Di situs Tipranks ini kita harus bayar langganan, tapi kalau di sini gratis. Keren? Tentu saja. Oke, jadi ini kelebihan dari eToro ya. Kita lihat apa lagi yang ditawarkan. Di eToro kan kita bisa membeli saham di luar negeri ya, di bursa mana saja, bukan cuma di Amerika. Kelebihannya adalah kita bisa membeli saham di bursa mana saja, banyak sekali, nggak cuma di Amerika. Kita lihat di Amerika banyak sekali perusahaan-perusahaan keren dan terkenal dan sangat bagus seperti Spotify, Google, Amazon, Netflix, saham-saham teknologi besar yang ada di Amerika seperti Facebook, Amazon, Netflix, Apple, dan Microsoft. Juga ada Coca-Cola, Spotify, Twitter, dan banyak sekali sahamnya. Tapi selain di Amerika, kita juga bisa membeli saham di bursa yang lain. Contoh, kita akan cek ya di saham yang bukan di Amerika, contoh kayak Unilever nih. Unilever ya, dia diperdagangkan di bursa saham Eropa, tapi kita bisa tetap membeli. Tapi kalau di bursa saham yang bukan di Amerika, kita membeli dalam bentuk CFD-nya, CFD trade, bukan saham. Pada video selanjutnya mungkin saya akan ulas lebih dalam mengenai CFD. Tapi intinya kalau dari segi investor sendiri, manfaat membeli CFD atau stok yang beneran itu hampir sama saja, makanya tidak terlalu kita pikirkan. Yang penting ini kita membeli leverage-nya 1 ya. Kalau kita beli CFD ataupun stok, saya sarankan untuk selalu menggunakan leverage 1 agar tidak kena biaya. Tapi kalau kita menggunakan 2 nih, kalau kita menggunakan 2 leverage, kita akan kena daily charge 0,08 dolar per hari dan weekendnya sekitar 0,24 dolar. Tapi kalau kita menggunakan 1 kali leverage gratis ya, tidak akan dikenai biaya. Ini kita bisa tetap bertransaksi di bursa di Eropa contohnya, atau di Cina juga ada. Contoh yang di Cina itu nih, Tencent, bursa Hong Kong ya. Ini di Hong Kong, tapi kita tetap juga bisa melakukan transaksi. Jadi intinya kita bisa berinvestasi di saham yang sangat bervariasi di seluruh dunia, sangat luar biasa. Nah, selain kita bisa berinvestasi di saham, ternyata di eToro kita juga bisa berinvestasi di cryptocurrency. Yes, kita bisa berinvestasi di Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya langsung dari eToro. Kita lihat nih, kita bisa sell atau buy. Kita lihat Bitcoin, kita bisa berinvestasi, kita trading Bitcoin di eToro secara gratis. Luar biasa sekali kan, tidak cuma saham tapi juga bisa Bitcoin, bisa juga kita
berinvestasi komoditas seperti kayak gold. Ini gold, ada juga oil, komoditas. Jika sobat investor tertarik untuk investasi di bidang komoditas, silahkan. Bisa juga ini oil. Kita juga bisa berinvestasi di komoditas seperti oil, ini kayak gini, oil. Jadi pilihan investasi di eToro itu sangat bervariasi ya. Dan yang paling penting, eToro juga dilindungi oleh asuransi sampai 1 juta euro. Silakan untuk asuransi, kalau sobat investor tertarik bisa baca-baca lebih lanjut. Tapi kita tidak akan lebih detail di sini. Tapi intinya kita bisa tahu kalau eToro juga melindungi nasabahnya dengan asuransi sampai 1 juta euro. Ini adalah akun saya di eToro. Kita juga bisa lihat nih yang ditawarkan. Kita bisa berinvestasi saham yang sangat banyak sekali, pilihannya luar biasa. Nah, kita juga bisa copy people. Sobat investor bisa mencari orang-orang, investor-investor yang menurut sobat investor itu menghasilkan laba yang tinggi. Ini kita lihat kita juga bisa melihat performanya ya. Kayak ini Richard Strauss, dia sampai 91,76% returnnya dalam 2 tahun terakhir. Ada yang 53. Profilnya ini risiko investor ini semakin tinggi semakin beresiko. Makanya kalau sobat investor semua pengen investasi yang aman-aman saja, sobat bisa memilih investor yang memiliki risk 4 seperti ini. Seperti Oliver Danville ini profilnya 4, Cash Flow Station ini juga profilnya 4, tapi biasanya semakin rendah profilnya, returnnya juga semakin rendah. Seperti ini 4, returnnya dalam 2 tahun sekitar 33%. Ada juga yang 3 nih, sangat rendah sekali profil risikonya, tapi returnnya di dalam 1 tahun terakhir ini 21%, cukup tinggi sebenarnya. Ada juga yang 4 risikonya, tapi profilnya sampai 65,7% dalam 12 bulan terakhir. Intinya sobat investor bebas mau mengcopy siapa aja, terserah, silahkan bisa. Atau misal sobat investor pengen mengcopy rekan, contohnya pengen mengcopy saya, ini profil saya, ini status saya. Saya udah di-copy oleh 2 orang ternyata, 2 orang rekan saya ya. Ini juga performa saya, maksudnya performa ini saya udah mulai berinvestasi di eToro dari bulan Juni 2020. Ini bulan pertama minus 1%, tapi bulan Juli saya menghasilkan return 3,3%, bulan Agustus 6,4%, bulan September karena pasar saham lagi turun lagi waktu itu, return saya minus 1,8%, tapi di bulan Oktober naik 0,3%, langsung melonjak 10%. Dan di bulan Desember kemarin return saya di eToro sebanyak 6,26%. Jadi secara overall dalam 7 bulan terakhir saya berinvestasi di eToro, return saya sudah sekitar 26,34%. Dan jika sobat investor tertarik mengcopy portofolio saya, silahkan. Atau pengen mengcopy portofolio Popular Investor juga silahkan. Sobat investor bisa menentukan pilihan sendiri ya. Selain copy people juga bisa melakukan ini, copy portofolio ya, yang sudah disediakan oleh eToro dengan tema masing-masing. Contoh ini dengan tema renewable energy, tema-temanya kayak gini, sharp trader, banyak sekali tema-tema portofolio yang disediakan oleh eToro. Contoh kita buka ya, ada crypto portofolio, ada Altia Investment, Napoleon. Ini juga ada kok partner-partner yang milik hedge fund ya, pengelola dana besar yang juga bisa di copy. Dan jika ini yang menarik, jika sobat investor nih tertarik dengan Warren Buffett, dia juga menyediakan nih Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Dengan portofolionya kita bisa tahu apa saja yang sedang dibeli oleh Berkshire Hathaway ya. Seperti ini kita bisa lihat Apple sahamnya dimiliki oleh
Berkshire Hathaway sebanyak 48%, yang kedua adalah Bank of America sebanyak 10%, dan Coca-Cola di peringkat ketiga dimiliki oleh dalam portofolionya Berkshire Hathaway sebanyak 8,7%, dan sampai ke bawah ini adalah saham-saham yang sekarang dipegang oleh Berkshire Hathaway. Sobat investor bisa melakukan investasi dengan kopi portofolio ini dengan mengcopy semua investasi dari Berkshire Hathaway dengan satu kali klik. Atau mungkin sobat investor ingin langsung memiliki saham Berkshire Hathaway, bukan copy portofolio tapi mungkin ingin memiliki, bisa. Ini dia, Berkshire Hathaway juga bisa diperdagangkan. Ini adalah saham perusahaan Berkshire Hathaway. Sobat bisa langsung juga melakukan trade jika ingin ya. Silakan, pilihannya terbuka. Tapi yang pasti banyak sekali pilihan-pilihan ya. Kalau contoh lagi, saya beri satu contoh lagi, kayak misal sobat investor ini adalah seorang gamer, pengen memiliki saham-saham game, bisa menggunakan copy portofolio bertema game seperti ini. Kita lihat yang di dalamnya berisi ini saham-saham bertema game seperti Tencent, Nvidia, Sony, Nintendo, AMD, Activision Blizzard, NetEase, Electronic Arts, Zynga, Take-Two, GameStop, Mattel, dan sebagainya. Kalau sobat investor semua pengen dividen yang tinggi, bisa memilih yield king atau dividend growth. Contoh dividend growth, kita bisa lihat di portonya ada NextEra, Pepsi, IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Domino's Pizza, McDonald's, dan banyak sekali. Itu terserah, tergantung dari pilihannya sobat investor sendiri. Gimana? Cukup menarik? Kalau menurut saya sendiri, eToro ini luar biasa. Oh, satu lagi yang mungkin akan jadi pertanyaan dari sobat investor, kita mau deposit, caranya gimana? Cara deposit di eToro. Kita bisa klik di sini. Ini kita lihat pilihannya ada banyak ya. Kita bisa transfer melalui lokal bank, BNI, Mandiri. Yang saya pernah lakukan itu adalah top up melalui Bank Mandiri dan BCA. Itu ternyata top upnya cukup cepat ya. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, karena eToro ini tidak membuka kantor di Indonesia, jadi tujuan transfernya itu adalah nama orang, bukan perusahaan eToro, tapi langsung nama orang. Tidak perlu khawatir, karena sejauh yang saya lakukan, saya transfer dan dana langsung masuk dalam beberapa menit setelah saya melakukan transfer. Kita juga bisa melakukan credit card atau debit card. Ini yang sekarang sering saya lakukan ya. Saya lebih sering deposit menggunakan Genius. Itu sangat mudah sekali, tinggal beberapa klik langsung dana langsung masuk dan langsung dikonversi menjadi USD. Itu menurut saya cara yang paling simple, paling enak, itu menggunakan credit card. Kalau sobat investor punya credit card, bisa di link di sini. Kalau saya sendiri lebih suka pakai Genius dari BTPN ya, atau bisa juga dengan PayPal. PayPal pasti sobat investor terutama yang milenial sudah akrab, pilihannya cukup bervariasi ya. Terserah sobat investor gimana nyamannya saja. Kita lihat. Untuk withdraw gimana? Aman nggak? Pernah withdraw nggak? Untuk withdraw saya pernah sekali, dan dana akan masuk setelah beberapa hari dari kita klik withdraw. Jadi itu wajar ya. Bahkan di Indonesia sekalipun kalau kita ingin withdraw, kita harus nunggu dananya masuk dulu dari saham ke RDN kita, rekening dana nasabah. Kemudian dari RDN juga kita harus tarik, mungkin makan waktu sekitar semingguan ya. Kalau di Indonesia dari kita mulai menjual saham, nunggu sampai masuk ke RDN dan kita tarik dari RDN kita, itu mungkin makan waktu sekitar 7 hari. Tapi di eToro juga mungkin sekitar itu juga 7 hari atau bahkan bisa lebih cepat. Jadi saya pernah melakukan penarikan dan sukses. Jadi jangan khawatir ya, sejauh ini aman. Oke, jadi kekurangan eToro apa aja? Ya, kekurangan eToro nih, kita nggak cuma bicara soal kelebihan, kita juga bicara soal kekurangannya. Kalau kekurangan eToro yang paling penting menurut saya adalah satu, eToro belum memiliki perusahaan cabang di Indonesia, yang artinya
kita belum bisa datang langsung ke perusahaannya, atau mungkin kita pengen ngobrol sama customer service, tanya-tanya dan konsultasi, itu kita bisa, tapi melalui customer service secara online. Cukup bagus sih, tapi seandainya ada perusahaan cabang di Indonesia, itu tentu saja akan lebih menarik. Terus yang kekurangan itu yang kedua menurut saya adalah itu tadi, untuk deposit masih menggunakan nama orang ya, meskipun sejauh ini tidak ada masalah, tapi seandainya menggunakan nama perusahaan tentu akan lebih nyaman lagi bagi investor, terutama investor yang baru yang tentu akan berpikir dua kali untuk transfer atas nama orang, bukan atas nama perusahaan. Terus yang ketiga, kekurangannya untuk yang membeli saham itu yang masih benar-benar full saham itu adalah di bursa US, di bursa Amerika yang benar-benar saham. Ini bedanya. Contoh, kita beli saham Microsoft. Kita tahu kalau ini adalah benar-benar stok. Ini kalau kita beli, kita lihat you are buying the underlying asset commission free. Artinya kita membeli saham beneran, bukan CFD ya. Ini adalah saham beneran dan kita bisa membeli sebanyak $50, tapi ini saham beneran. Kalau CFD itu contohnya kayak kalau kita beli Tencent, nih ini CFD. Ini CFD. Ya itu. Oke, sekian saja video kita kali ini. Jika sobat investor mulai tertarik untuk berinvestasi di saham luar negeri, bagi yang belum, bisa mulai silahkan membuka situs resminya ya. Saya harap video ini bermanfaat dan kedepannya semakin banyak investor Indonesia yang berinvestasi baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena selain di Indonesia juga peluang untuk berinvestasi di luar negeri, terutama di Amerika, itu sangat terbuka lebar. Sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkannya. Oke, tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat ya. Dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, agar kedepannya bisa terus mendapatkan update terbaru dari video-video mengenai saham-saham di luar negeri. Oke, salam investasi.